karbohidrat. Jadi sebentar itu mempelajari tentang bagaimana hubungan antara protein, lemak, dan karbohidrat. Kemudian ada pun tujuannya di sini, kita lihat. Jadi ada dua tujuan pembelajaran hari ini, yaitu menjelaskan tentang pengertian katabolisme dan menjelaskan tentang katabolisme lemak, protein, dan karbohidrat. Ya. Katabolisme, ada yang tahu apa itu pengertian katabolisme? Pintar semua ya. Jadi katabolisme adalah pemecahan senyawa kompleks ke yang sederhana. Kalau anabolisme apa? Senyawa Oke, berarti kebalikan dari katabolisme. Oke, sekarang kita lanjut ke katabolisme lemak. Oke, katabolisme lemak ini ada contoh ya pada makhluk hidup. Apa kira-kira contohnya pada makhluk hidup? Pencernaan. Yang kedua apa lagi? Kemudian respirasi. Apa contohnya kalau di pencernaan kira-kira? Berarti makanannya yang mana itu? Berarti yang mengandung karbohidrat. Contohnya nasi. Kemudian ketika kita makan nasi, berarti ketika dia menyatu dengan air liur, berarti ada enzim yang dihasilkan di sini. Enzim apa kira-kira yang dihasilkan? Adalah enzim tialin. Kemudian fermentasi, contohnya apa? Tape ya. Oke, jadi dia fermentasi itu cara mendapatkan energi dia tanpa memerlukan O2 atau oksigen ya. Tetapi dia akan memecah namanya glukosa ya. Kemudian yang terakhir ada respirasi sel. Berarti respirasi sel itu adalah pemecahan molekul ya dasar senyawa organik. Yang mana senyawa organik ini adalah glukosa yang diubah menjadi ATP. Oke, saya kira untuk materi di tujuan tadi ada dua. Sekarang sekalian silakan duduk berkelompok di kerja RKS yang saya berikan tadi. Kemudian dijelaskan sebentar bagaimana prosesnya atau hubungan antara pemecahan protein yang dibantu dengan enzim protein dan peptidase, lalu menghasilkan asam amino. Kemudian asam amino dipecah lagi dan menghasilkan NH3 dan asam keton. Lalu NH3 kemudian diubah menjadi urea dan urea dikeluarkan dalam bentuk urin. Lalu yang kedua ada karbohidrat, dimulai dari tanggapan atau pertanyaan terkait dari kelompok 3, 2, dan 1. Ada tanggapan nak? Jadi ini gambar kaitan atau hubungannya antara protein, karbohidrat, dan lemak. Jadi di hasil akhir ini ada gambar siklus Krebs di sini. Siklus Krebs. Baiklah, selanjutnya pada proses lemak ini
keseimbangan ya antara protein, karbohidrat, dan lemak. Jadi ini sangat berfungsi ya, berfungsi bagi tubuh manusia ya. Karena itulah yang kebutuhan kita harus lengkap ya. Tapi kalau ada salah satunya yang kurang,